Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa News di rumah, bincang santai ulun Lampung edisi kali ini kedatangan tamu istimewa. Tamunya nggak satu. Dan biasanya kalau orang Lampung itu menyukai karya-karya Lampung yang go internasional. Kali ini kita akan bicara soal film, penasaran bukan? Jadi jangan kemana-mana, tetap dibincang santai ulun Lampung. Tabi pun. Tapi pun, pemirsa, hari ini kita kedatangan tokoh-tokoh perfilman. Kalau yang berjilbab ini Mbak Iin Mutmainah. Kalau saya secara pribadi kenalnya sebagai salah seorang pendongeng, tapi saya sangat menyukai teknik membaca puisinya Mbak Iin. Dan yang satunya Aji. Nah, ini pemirsa, ini salah satu host juga di Tabi pun, tapi kita hari ini akan bicara soal film, dan film yang tadi disebut-sebut go internasional itu katanya judulnya Agus dan Agus. Yes, benar. Nah, ini untuk di awal deh. Agus dan Agus. Tahun berapa dibikin, Ji? Prosesnya dari 2014, tapi filmnya benar-benar jadi itu 2015. 2014 akhir mulai ngumpulin orang, bikin skrip, terus yang lama itu memang praproduksinya, Bung. Karena kami pengen matang. Pertama, ini film tentang Lampung dan sebagian besar orang yang di atasnya itu bukan orang Lampung. Nah, iya, ini di dalam catatan Agus dan Agus ini film Lampung tadi. Tapi judulnya Agus dan Agus ini kayaknya nggak bahasa Lampung. Bisa cerita nggak coba soal judulnya dulu deh. Kenapa judulnya Agus dan Agus? Karena film ini bercerita tentang memberikan pesan besar tentang identitas. Dan identitas yang paling melekat pada seseorang itu kan selain nama, selain kesukuan adalah nama. Dan kenapa Agus dan Agus? Sebenarnya itu menyimbolkan bahwa sesama internal otak yang sama, nama yang sama pun ada pertentangan yang sangat besar gitu loh. Jadi sebenarnya itu kenapa Agus dan Agus. Serius sekali bahasa Ji. Tapi sebelum serius, kita nonton dulu filmnya ya Ji. Oke, pemirsa, ini kita akan setel film Agus dan Agus, dan seperti disampaikan di awal, film ini akan berpartisipasi dalam suatu acara di Hanoi, Vietnam. Nanti kita akan gali lebih jauh. Kita silakan lihat Agus dan Agus The Movies. Ekam agong lama muli ya. Kagamu kedai. Iyo ya. Kau tahun sekahaguan. Suku kedo yung nak. Sunda mak. Ekam moneh kang ngwe di senunangan no ya. Nah, kang gue undangan. Niku cuma macem-macem kau. Ngelamar juga lah uak. Niku kang gue desain undangan. Niku yakin kedai ku agak cocok sama tian. Nyak gue mak pandai mergotian. Doju. Belum Jawa lagi. Sunda ya. Aku Jawa, aku Sunda. Kegoh kau. Segalo jak Jawa segalo. Niku dang pai ngomong pai. Nyegelu masuk nungguai undangan. Maksud Ekam ya, taman ayah jamu mak kang adu ngelamal, undangan dapok gawo di gua ya. Niku udah ngenoknya ngomong pai. Ayah jo dapok ngorong ke niku nikah. Dugu. Ulang jojo namun Agus. Niku ngago keragah gede. Namono Agustina ya. Jak sana Kak Dicu Agus. Jadi Ini aku. Agus anak Ram, Agustina Senwono, Agus ayah. Masya Allah. Adok itu penting. Dapok di bawah adok kedok-kedok. Termasuk di dalam kuburan. Termasuk moneh di dalam undangan anak no moneh. Gus. Mak aku nanyo jangan niku nak. Mak kilu niku dang bohong. Iyo mak. Jak jeno mak aku nanyo. Tapi mak dapok diau. Ulah niku jamu ayamu piso. Kehaguanmu kak mateng gede nak.
Gus, Gus. Gus. Tabi pun. Nah, itu dia filmnya. Seluruhnya berbahasa Lampung. Nah, ini coba Bu produser. iya, ibu dulu deh. Ibu ini nih jadi gini, karena kita low budget, jadi merangkap Saya semua. juga produser di film itu tuh. Iya, produser juga ada co-producer juga ya, Bung Dolop Iya. juga masuk ya. Jadi ada banyak co-producer ngebantu Bukan ya. merangkap lagi, triple. Oh, triple. Mbak In ini Ah. co-producer, coach acting coach juga. Pelatih acting karena Juga main. 2 dari 3 orang ini nggak ada yang masih pemain baru dan juga main. Jadi pemain tiga-tiganya ada di beliau semua. Kita nggak sanggup bayar aktris. Iya, waktu itu. Tapi nggak tahu. Aktris yang murah. Tapi ya memang kalau aktris yang nggak dibayar seperti ini, kita berarti bisa membayangkan potensi di Lampung ya. Ini kita kembali ke soal tadi, seluruhnya berbahasa Lampung. Ide siapa ini? Ide siapa, Mbak In? Idenya sih dari sutradara ya. Waktu sebelum film ini. Aji selain sutradara juga penulis cerita Penulis ya? skrip, penulis skrip juga. Ide cerita dan menulis skrip juga. Iya, ya? ide Itu cerita dari penulis Aji. skrip. Sebelum ini diproduksi kan kita memang praproduksinya lama ya, Ji, ya? Lama. Dari 2014 itu kita udah ngobrol dengan Aji. Aku pingin berbahasa Lampung semuanya, Mbak. Allah Akbar. Siapa nih pemain? Allah. Gitu Yang kan. bisa bahasa Lampung Iya. dan bisa acting. Ah. Oh my god, cari di mana nih gua? Umur 50. Umur 50. Orang Lampung umur 50. Orang Lampung, Bisa acting. bisa acting. Dan galak tuh biasa itu kalau umur. Jadi di otak waktu itu cuma 2, Bung Dolop. Kalau nggak Bang Kalau Ansori Bang Jausal, Ansori Jausal, Bang An Ibrahim. Itu yang di bayangan kita. Itu kalau bikin Godfather tuh langsung Marlon Brando. Yang Marlon Brando aja gitu Yang ya. yang itu ya, saya. Langsung ya udah langsung deketin Bang Aan waktu itu ya, Mbak ya. Itu langsung ke Bang Aan bersedia dan ini banget ya kita Bahagia. bahagia banget. Wah, asik. Karena terus terang gini Bung Dolop, ini kan film tentang kelampungan ya. Kalau misalnya ini dilihat nih belakangnya siapa? Aji orang mana? Itu orang Palembang itu. Orang jelek lagi kan? Jelek lagi ya. Oh iya enggak. Saya butuh perlindungan orang-orang Lampung untuk melindungi film ini. Nah, ini juga mau ditanyain biasanya dalam komunitas adat. Kontroversi soal penggunaan nilai-nilai kelampungan dalam satu karya kreatif kan biasanya kuat ya. Kuat banget. Iya. Mungkin contoh yang terakhir pakaian adat. Miss internasional itu kan walaupun menggunakan nama tapi kuat. Nah, ini ada nggak nih di film ini gitu loh, yang secara langsung menekan gitu misalnya? Kalau jadi gini Bung, itu udah diantisipasi. Itu diantisipasi ya Aku, kita ya. Ya karena pasang seorang tokoh Aan Ibrahim Iya, kali ya. itu satu antisipasi pertama. Tapi jauh sebelum skripnya jadi, aku tuh konsultasi dan beberapa orang yang Lampung banget. Salah satunya Adolf Ayatullah, Ya. anaknya Pak HMI. Iya. Yang Iya. lagi wawancarin kita. Dia lagi wawancarain kita tanya gitu loh. Ini kira-kira kalau kayak gini orang Lampung kesinggung nggak ya gitu loh. Karena aku kasih tahu Sensitif yang banget sih sensitif soalnya. banget, isu yang diangkat di situ dalam tanda petik ya. Tapi saya nggak itu tahu. kenapa tadi pra-produksinya relatif Iya, lebih iya. banyak. Karena salah satunya untuk mengantisipasi hal-hal Salah satunya Kita itu. panjang banget itu. Dan itu kenapa ketika Bang Aan terpilih jadi pemeran utama dan mau gitu loh. Kami bahagianya bukan karena dia sebagai aktor. Bukan karena secara busana kita gampang ya, karena desainer ya. dipinjemin baju Pasti. Tapi karena gini, dari Aat Ibrahim Galeri. Galeri. Aman lah udah baju itu. aman lah baju. Budget 20 juta untuk baju selesai. Gitu. Oh iya. Ada sponsornya. Ada sponsornya. Tapi kita butuh sosok orang Lampung yang Yang dalam tanda paham, petik paham ya. banget dengan budayanya gitu loh. Sehingga Bang, kalau ini jadi kayak gini kira-kira kesinggung nggak ya? Nyalain nggak Bang? Oh enggak, kata Bang. Ya udah lanjut. Lanjut. Nah, ini juga dalam film itu ada suara Wendy stand up. Kalau versi internasional nggak? Sebelum nggak ada. Kalau versi internasional nggak ada. Itu Kenapa? versi Kenapa lokal. kok dihilangkan? Karena itu humor lokal banget. Jadi nggak Nggak bisa untuk versi internasional. Versi internasional langsung. ya jadi tidak surprise ya karena kalau di Lampung orang kenal gitu kan.
dengan Wendy. Dengan Wendy dengan suara Itu seperti sekarang, itu. karena setahu saya ketika film itu dibuat, Wendy belum terkenal. Iya benar, pas Iya, film benar ya? dibuat Wendy belum terkenal. Wendy belum Iya. terkenal. Iya. Itu Tapi itu juga jadi salah satu penambah gimmick gimmick ya. ya, dalam untuk film. opening film. Openingnya. Heeh. Nah ini jadi apa namanya, ada pertanyaan-pertanyaan terutama dari kalangan sinias, dari teknik pengambilan gambar kelihatannya cukup sophisticated ya, Yap. ada dari atas, Ya. kemudian, nah itu memang dikerjakan secara profesional, katanya low budget tuh. Iya. Iya, Mungkin kita- gimana ada kita cerita kerjain nggak? itu dengan cara yang dengan low budget tetapi profesional. Ah. Nah, ini dia yang Ngakalinnya. ngakalinnya. Jadi profesi yang dibayar rendah. Bukan. low budget. Teman-teman yang menawarkan diri. Iya. Kami ikut dong. Oh, ikut terlibat, Kami ikut dong terlibat. Ada kebetulan juga pemain kita yang Rio Rio. yang jadi anaknya itu juga dia kan Fotografer profesional. dan sangat ahli dengan yang namanya lampu. Hmm. Dia itu sambil main sambil cerewet. Ini lampunya nggak Ini lampunya bener. nggak gini, lampu nggak gini. Jadi Itu cari lampu, Kebayang kan? cari lampu diskonan di mana? Minjem. Oh, minjem minjem, sama Rio. minjem. Jadi Anda kebayang tahu lah kan? kita minjemnya kemana ya. Iya kan, minjem sama dia juga. Iya, minjem sama dia juga. Kebayang lagi mau acting. Ini nggak bener nih lampunya. Jadi emang luar biasa, Bung. Rio Asli. jadi semuanya perannya ganda. Tapi gini, semuanya diakalin. Kita nggak punya. Bukan ngakal-ngakalin Ya, ya, tapi tapi diakalin. diupayakan dengan baik. Sesuai dengan kondisi, Iya. tapi rasanya hasilnya cukup maksimal. Sebentar, ini durasi. Oh, durasi. Pemirsa iNews di rumah, di segmen ini sudah kita tonton filmnya, kita dengar sedikit cerita, dan segmen berikutnya akan kita gali lebih jauh kenapa film ini bisa sampai di festival film kelas internasional. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tapi pun Bincang Santai Ulun Lampung kembali lagi dengan kru film Agus dan Agus. Nah, menyambung di segmen pertama, film ini bukan kali pertama ya diundang di festival film internasional. Sebelumnya saya catat di Bangkok ya, Bangkok Thailand ya. Nah, sementara tadi sempat cerita low budget, banyak yang diakalin gitu loh. Ini maksudnya kita tahu bahwa dalam level internasional kan pasti ada standar-standar yang harus dipenuhi dalam pembuatan dalam sinematografinya. Mungkin siapa yang mau cerita nih? Aku dulu ya. Gitu aja ya. Oke, Ji. Aku yang teknis. Jadi gini, kalau standar film kami nggak main-main. Semuanya under standar. Under standar. Mengejar standar. Ya, mengejar standar. Jadi contoh audio, contoh gambar film kita itu kami ngotot itu harus kalau nonton di 21. Karena film ini kan dibuatnya salah satu pendananya 21. Dan pernah di XX1 pernah. di 21 mana aja? Kalau yang di kita cuma di Jakarta. XX1 Short Film Festival. Ya di lokal malah nggak diputar. Malah nggak diputar. Karena waktu itu dibagi ya waktu itu ya. Lampung nggak dapet XX1 Short Film Festival. XX1 Short Film Festival nggak dapet. Kita cuma dapetnya roadshow doang. Itu XX1 Film Festival. Short film, film Film. pendek. Dan Film kita nggak pendek. lolos ya. Kita nggak lolos. lolos. Tapi pendekatannya jadi gini. Gambarannya gini, kalau lo nonton Transformers, setelah itu lo nonton Agus dan Agus, suaranya nggak mendem lah, gitu loh. Nggak ngedrop Nggak banget banget gitu lah, loh. gitu loh. Nah, pendekatannya itu, Bung Dolop. Jadi, itu kenapa filmnya bisa setahun. Jadi, Jadi suaranya, kira-kira standarisasi yang dicoba dikejar sama kru. standarisasi yang kami kejar itu. Jadi, pasca produksi, suaranya itu kita kejar surround Surroundnya ya. 7. Kalau nggak salah ya, Dolby Surround 7 ya, kalau aku nggak salah ingat. Terus gambarnya Itu kita belum minta. termasuk subwoofer ya. Nggak ngerti Oh, saya. ya, standar Nggak audio kan? ngerti. Kata-kata sound engineer-nya gitu. Dibohongin jangan-jangan kita ini. Iya. 7 channel 7.1 ya. Oh, 7.1 nah gitu Kak. Nah, terus gambarnya minimal harus HD1920. Nah, kalau gitu kita kejar. Tapi ada beberapa hal yang kita nggak sanggup. Misalnya untuk Dolby tadi kami harus ngumpulin uang dulu agar pasca produksinya bisa seperti itu. Itu kan pakai alat khusus, Bung. Ya. Harganya mahal alat itu Mastering ulang untuk audio. that's why akhirnya sound engineer-nya ke sini untuk rekaman ulang. Yopi ya, sama Iya, Yopi Yopi dari Bandung. Jadi kami rekaman ulang untuk dubbing. Jadi filmnya 100% dubbing gitu. Kalau teman-teman lihat itu di dubbing. awal itu kan Suara langsung, tapi tadi suaranya jadi hancur, nggak bisa, nggak kekejar.
Karena low budget tadi, alat nggak bisa bohong, duit nggak bisa bohong. Alat mahal pasti suara yang dihasilkan bagus kan. Tapi kita pengen standar kayak gitu. Banyak Nah mungkin jangkriknya ya. Karena malu. syutingnya malam. Malu. Nah. Jadi jangkriknya banyak. Nah ini ketika di Bangkok waktu itu yang ke Bangkok siapa yang berangkat? Iya, Aji. Nah, ada catatan nggak? Ada cerita? Nggak ada. Karena kalau nggak salah selain diputar juga ada workshopnya kalau nggak salah. Ya, jadi Agus dan Agus itu menjadi modal aku untuk dapat beasiswa penulisan skenario di Bangkok. Ini logonya. Oh, itu dapat kaos iya, oblong itu kaos aja. oblong ini doang nih ya. Tapi Kalau kaos yang di Bangkok, ya. kaos. Kalau yang di Bangkok itu beasiswa penulisan skenario. Dan siapapun yang ikut itu harus menyertakan karya. Itu bahasa Inggris, bahasa Thailand atau In English. pengantarnya In Inggris ya? Karena pelatihnya bisa dari bahasa Inggris. Aji, Iya. rupanya. Kakak ini Iya. bahasa Inggrisnya. Ya, yes no lah. Yes no Iya. lah. Yes no, I love you bisa Berapa lama waktu itu durasinya di Bangkok? di Bangkok 3 hari. 3 hari. Di Bangkok 3 hari waktu itu. Dapat review atau masukan dari kawan-kawan sinias internasional soal film ini? Kayaknya Agus dan Agus itu Gara-gara bisa ke Bangkok, Vietnam ya? gara-gara Gara-gara Bangkok. Karena Bangkok. filmnya aku kasih ke programmer salah satu festival, tapi bukan Hanoi. Nah, waktu itu jadi nggak tahu kan ya, gitu ya. nggak tahu kalau film itu, nggak taunya dia merekomendasikan itu ke beberapa programmer. Jadi Agus dan Agus ini ke Vietnam nggak diminta. Nggak diminta. Nggak bukan lain bukan kan? ngirim. Kalau Bangkok ngirim ya waktu itu ya? Iya, Kalau Bangkok kan bersama Kalau dia. ini diminta. diminta. Ya, tiba-tiba ada gitu aja ya. Tahu-tahu dikirim email. Kalau orang Lampung seneng menurut prestasinya. prestasi. Film Lampung Iya, diminta benar. kelas internasional. Nah, kita kan kembaliin nih. Bayin dalam film ini kalau mata orang mungkin lihat cuma 4 case-nya 4 orang ya. Iya. Dan satunya juga cuma di ujung-ujung gitu yang perempuan. Nah ini ibunya tuh lebih banyak diam ya. ini di setting seperti itu karena kekurangan budget atau memang ide ceritanya seperti Memang itu? ide ceritanya seperti Oh, itu. iya. Jadi waktu Nggak selamanya karena budget kurang lah ya. Ya, enggak. Jadi memang kita melihat perempuan Lampung kebanyakan ya. Dia sangat menurut dengan suaminya dan ini kan ceritanya kan juga di desa ya, jadi itu kan kita tuh perempuan yang apa kata suaminya ya dia ikut. Jadi ketika suaminya sedang ngobrol dengan anaknya ya dia hanya memperhatikan Ya. sedikit-sedikit. Tapi justru ibunya yang Perempuan menjadi tahu penentu. apa? Iya, Jadi kalau orang perempuan Lampung tahu apa biasa gitu. aja, Mungkin biasa aja. seperti itu ya yang mau kita gambarin. Ini kita nggak ngatain orang Lampung enggak, tapi memang Tapi memang kenyataan di kultur Lampung kebanyakan kultur kan ya, seperti itu kebanyakan. Dan Bahwa perempuan biasanya Ya. porsi bicaranya lebih relatif sedikit. lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi porsi seperti itu sutradara dan penulis itu membuatnya seperti itu ya sudah. Bukan karena low budget jadi aku nggak ngomong gitu. Ya, Nah, mahal bayar dia, Mbak. Pemilihan cast-nya. Ya. Ini ada ibu, ada ayah, ada anak laki-laki, ada calon menantu. Itu Menantu. maksudnya gimana? Ada proses khususnya? Ada proses khusus. Kita tuh berapa kali ya Rio ini termasuk yang Palembang dia nggak bisa itu bahasa orang Lampung. Palembang tidak bisa berbahasa Lampung dan Rio ini ditemukan kita temukan ketika kita sedang mencari pemain laki-laki Iya. yang sudah mau deal dan tidak jadi. Mau deal. Tadinya Wendy Tadinya mau yang deal. main itu. Ada 3 ya. Hmm, 3 salah satunya ya. Wendy. Salah satunya Wendy, tapi Wendy juga Nggak bisa karena dia mau dikontrak di Kompas. sama juga Arya juga tidak bisa. Heeh. Siapa lagi kok kata gitu. Soalnya gini, Bu. Mikir dulu kan. Yang dibayangin kan di skrip itu kan dia itu harus deket-deket sama Andika. Wajahnya. ya. Wajahnya. Wajah, kelakuan sama gitu loh. Ini inspiringnya dari Andika. Kangen Band ya. Iya. Salah satu ikon juga lah. di Ikonnya ya. Lampung gitu loh. Nah, tiba-tiba ngeliat dia ini. Memang ini mirip sih kelihatan. Iya, Nanti kita panggil ya, kita panggil. Memang mirip apa enggak? Nanti Jadi kita ketika panggil. ngeliat dia ini anak Andika banget nih gitu. Iya, Nyebelin gitu. kan. Maunya pengen nimpuk sepatu ya udah. Andika nggak nyebelin tau. Oh ya, maaf ya Andika. Jadi kita begitu lihat Rio, ini dia nih yang gue cari gitu kan. Namanya. Terus ditanya, "Yo bisa bahasa Lampung?" Nggak pacak mateng lah gue. Oke, Bang. Dia orang Palembang. Dia orang Palembang yang tidak bisa sama sekali berbahasa Lampung. So kita punya Bang Aan. Bang Aan yang mulai Inilah dari yang memang kuat sekali kuat beliau. sekali menggait kita sehingga mentranslate itu ke dalam bahasa Lampung dan menjadikan itu percakapan yang mudah sehari-hari, ya toh. Meskipun kita ini di Lampung sudah Dan dalam lama tanda kutip menghindari menghindari kontroversi. Bener. Nah kemudian secara visual terlihat misalnya penggunaan kopi, Iya. akik, itu memang disengaja setting. atau ide dari misalnya Bang Aan gimana? Nggak, Bisa itu cerita emang- nggak? itu Dalam emang proses setting. kreatif. Itu emang setting. Itu emang disengaja diproses dari awal. Memang direncanakan. Kita ada ini
Jadi semua yang ada di dalam film itu sudah kita rencanakan. Sudah kita rencanakan. Yang cukup surprise adalah mungkin publik mengenal seorang figur Aan Ibrahim yang dandy, yang desainer Ya. kelas dunia, tiba-tiba tampil Kayak gaya gitu. Bang An cukup lama latihan. oh iya, itu lagi Ini acting coachnya dia. ya kan? Beliau. Cukup lama Dengan latihan pakaian sehari-hari. Muslim adat gitu ya, Iya. bukan apa Islam Nusantara, tapi bukan seperti itu. Itu memang di apa daftar wardrobe memang harus betul. seperti ini. Harus gitu. kayak Seperti gitu. itu. Sudah Harus. kita ini kan. Jenis jilbabnya juga kalau nggak salah ya, Mbak Iin ya. Pakai kupluk gitu aja kan, kayak ya, itu ya kan di gitu. apa Pakai di itu aja. Apa ya? Pakai Mbombo lah Ya, gitu kalau di iya, kampung. iya, betul. Itu memang Itu memang bagian dari itu. kita ini dari awal ada beberapa pilihan seperti ini. Bang warna Aan yang tertentu. nentuin akhirnya. Bang, ini warna segini. Kalau apa- kayak gini Kayak gimana? mana Bang? Ini aja. Dan terakhir Aja. pemilihan rumah panggung. Yap. Pemilihan Memang rumah. sengaja? Ya. Oh, sengaja itu harus. kita cari Itu dulu. malah jadi Itu yang kita tone cari ya. dulu Itu ya, tone tone-nya. utamanya. Atmosfer lokal ya, tahan sebentar ini durasi. Oh, gitu. Kepada Mirsa, film ini jadi salah satu prestasi Lampung di tingkat nasional dan tapi orang-orangnya punya cerita yang cukup menarik yang mungkin Mirsa belum tahu. Jadi Bincang Santai Ulun Lampung akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Tabi Pun. Tabi Pun, Bincang Santai Ulun Lampung kembali lagi dengan Agus dan Agus. Nah, inilah yang disebut Agus dan Agus dalam film itu. Mungkin cerita dulu. Ini Om Aan Ibrahim. Mungkin ada cerita. Ini Agus apa? Nanti cerita Agus apa ini satunya ini. Iya, kita itu nama di film itu tiganya Agus. Nah, makanya ada satu dialog itu yang saya agak heran kan dengan istri saya. Karena saya itu namanya Agus Rin Dalam ternyata. karakternya. Sudah itu anak saya Agus aja sih. Agus. Agus juga. Sudah itu calonnya itu Agustina. Agustina. Heeh. Agus ayah. Itulah yang sempat saya ada pikiran nggak bagus itu karena dipanggil Agus. Kenapa ini namanya Agus tapi seorang wanita gitu? Tapi itu jadi salah satu apa namanya lain yang paling gampang nih katanya Agus ayah, Agus anak. Agus anak, Mamantu. sama Agus wantu. Allah. itu sangat ini ya, sangat emosional ya. Salah satu adegan yang cukup emosional. Iya. Ini kelihatannya apa Om Aan mungkin punya referensi pribadi jadi bisa memerankan sekuat itu emosinya, Om. Ya awalnya saya begitu membaca skrip ya, saya lihat gitu. Saya tertarik itu karena dia memang ada menyentuh budaya ya. Ya. Nah sesuai lah dengan visi saya. Terus saya pelajari. Setelah saya pelajari tokoh saya ini, saya ingat sekali waktu saya di kampung lagi di SD, tokoh-tokoh adat tuh kayak apa? Ini jadi referensinya seperti Iya, itu. referensinya seperti itu. Gaya bicaranya, pengucapannya, cara berpakaiannya itu saya udah kebayang. Nah, itu yang membuat saya tidak terlalu sulit. Jenis batu akiknya mungkin. Iya. Jadi memang mengacu kepada tua-tua adat di kampung. Iya. Karena tua-tua adat kampung itu kan lagi orisinal sekali. Jadi Bahkan belum. sampai nada bicaranya. Nah, nada bicaranya ini yang menjadi kesulitan. Jadi selalu diulang-ulang, ayo bang, naikin lagi dikit. Berapa kali pengulangan gitu? Ya berkali-kali. Jadi memang Karena memancing. harus sampai ke tingkat yang apa istilahnya, mungkin nilai wibawanya seorang tokoh adat gitu ya. Ya, kalau saya mengacu kepada tokoh adat yang di Lampung tuh nadanya sangat tinggi sekali. Tapi saya sesuaikan karena ini kan tokoh adat yang mungkin ya akan dilihat oleh penonton nanti nggak terlalu ekstrim sekali. Iya. Jadi saya agak ambil yang menengah aja. Tapi penonton harus tahu bahwa ini Iya. orang yang sangat memegang adat di bawah mati kalau nggak salah Iya. dalam salah satu percakapan di film itu. Percakapannya, iya. Nah kita sekarang ke Rio nih. Ya. Nah dalam catatan kami ternyata Rio bukan orang Lampung. Iya, jadi di situ sih apa ya? Kalau nyebutnya Tantangan sih ya. tantangan. Tantangannya di situ sendiri. Jadi kita belajar
di another culture lah lebih ininya. Kayak mana sih Lampung itu, terus bahasanya dapat keseruan sih di situ. Tapi kelihatannya sangat mendalami karakternya, cukup mendalami karakternya. Mau nggak mau harus totalitas. Atau memang karakter asli seperti tengil-tengil gitu. Enggak sih sebenarnya. Itu udah arahannya director aja. Dan tadi di segmen sebelumnya dibilang mengacu kepada salah satu vokalis band paling terkenal. Apa memang suka nggak dengan karakter kali ya? Apa ya? Kalau ngomongin vokalisnya itu cuman pembentukan karakter aja sih. Gimana caranya kita biar kelihatan totalitas di situ dan penonton pun tahu gitu loh. Oh, gini loh orang Lampung tuh agak-agak sege, tengil-tengil gitu ya. dan kayak gitu aja sih. Dan itu dapat banget. Nah, ini kalau Aan Ibrahim ini satu Lampung tahu tokoh budayawan, tokoh adat. Nah, ini kalau Rio ceritanya dapatnya gimana ceritanya? Belajar, Enggak, sih. pertama kali bisa langsung masuk dalam tim kerja Agus dan Agus itu cerita awalnya gimana? Oh, gitu. Kawannya siapa gitu misalnya. Sebelumnya sih kenal itu dari Bang Haji dulu. Bang Haji sendiri ngajakin Apanya kita. Haji ini? Kalau Kawan aja sih, nggak lebih. oh ya, kelihatan sih. Iya, jangan lebih bahaya. Jadi Bang Haji menawarkan, yo mau nggak lo jadi apa namanya aktor di film gua. Pertama sih mikir film apaan Bang? Ya nanti. Emang ada film di Lampung gitu kan? Ada emang, tapi ternyata Bang Haji membuktikan dirinya bahwa dia emang mampu. Oh, tapi awalnya sempat membungkus. pesimis dong ya. Taunya sih Bang Haji bukan director sih waktu itu, dia host buat radio kan, jadi ya mikirnya ya udah paling filmnya santai-santai aja gitu loh, nggak sebakal seheboh ini, se-booming ini ternyata hasilnya. Nah, setelah booming ada pengalaman menarik dari kawan, dari saudara. Kalau pengalaman banyak sih Bang. Nah, Tapi, satu aja deh yang seru. Jangan banyaknya. Jangan banyak Nggak ya. cukup durasinya. Satu, ceritain yang seru. Kalau pengalaman sendiri sama teman-teman sendiri sih, kebetulan kan kita kan komunitasnya kan luas. Bang Haji juga udah punya nama juga lah di kalangan teman-teman. Wih, film lu keren ya, bla bla bla, ngangkat Lampung segala macam kayak gitu. Yang ngomong siapa tuh yang ngomong? Kawan-kawan di komunitas banyak sih Bang. Jadi di situ ternyata ekspektasinya bisa sebesar ini gitu loh. Ya bangga juga sih. Ternyata hasilnya di luar ekspektasi ya, sangat kuat. Kuat banget. Nah, kalau Bang Aan nih, setelah memerankan ini ada nggak komentar-komentar yang ini nggak Aan Ibrahim banget sih karakternya? Ada nggak yang kayak gitu ya Om ya? Banyak. Cerita soal itu. Iya, mereka kan apa ya, agak surprise ya. Iya. Karena saya itu, Jangan mereka, saya juga surprise Om, yang kenal dengan namaan. karena kan itu antagonis kan. Dan itu sepanjang film loh. Iya, intens banget. Iya. Galak banget. Seluruhnya gitu. Jadi gimana caranya kok bisa kesurupan apa katanya? Sampai disangka kesurupan. Saya bilang kesurupan nyeruit, saya bilang. Sebelum buat film itu nyeruit dulu biar kepedesan. Saya bohongin. Jadi saat gara-gara seruit biar Lampungnya keluar benar. Nah, pertanyaan yang juga akan jadi pertanyaan banyak orang. Ini seluruhnya bahasa Lampung, sangat tidak lazim sebelumnya rasanya nggak ada ya film. Kalau Fragmen mungkin atau sinetron di TV lokal ada. Tapi kalau film rasanya baru ini ya Om ya. Betul. Nah, itu ketika mendengar ide itu kaget nggak atau gimana? Saya mendengar ide itu malah senang sekali karena sebetulnya saya sudah lama sih mengidamkan apa saja harus berbahasa daerah kan. Dulu saya sempat juga yang mengedepankan budaya Lampung maksudnya. Iya. Saya sempat juga kita syuting dengan kalau nggak salah Saiful ya. Saiful itu kita 5 tokoh. Dia membuat satu pertanyaan, tapi kita jawab dengan bahasa Lampung yang berbeda-beda. Berbeda dialek. Jadi saya Menggala, bahasanya Menggala, dari Saibatin, bahasa Saibatin, sehingga kita menjawabnya sama dengan bahasa yang berbeda-beda, dan hasilnya memang bagus. Dan itu kata dia untuk sekolah sebelum syuting ini. Untuk kepentingan pendidikan. Kepentingan pendidikan. Artinya supaya anak-anak sekolah SD itu mengerti bahasa Indonesia seperti ini, Lampung ini Lampung katanya ini, apa, Lampung Sahabat pesisirnya ini. gitu. Tapi kalau yang ini ya di film ini
dialeknya rasanya Menggala ya semua. Kalau dia Nyong full, semua ya. ya full Menggala. Karena kalau saya misalnya mengubah sedikit aja dialeknya misalnya Kota Bumi, saya nanti akan kesulitan. Oh, jadi ini Pasti, bagian dari iya. memang Karena kebutuhan, ya. ketersediaan Itu pemeran. itu nanti akan lebih keras lagi karena dia kan bak nikau Iya. kan. Oh iya, Iya, malah secara kultur lebih keras jadinya. lebih keras. Kita Lebih harus, galak lagi iya, bapaknya kita harus. nanti. Jadi saya nggak bilang dengan Haji, cuman saya bilang ini format bahasanya. Ya bahasanya yang saya kenal sekali. Bahasa Menggala. Jadi saya Kampung nggak dialek kesulitan Menggala. sebetulnya. Tahan sebentar Om Rio, ini segmen kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa iNews di rumah, segmen ini kita dengar Agus dan Agusnya bicara. Segmen berikutnya kita akan gali lebih jauh, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tabik pun. Tabik pun, Bincang Santai Ulun Lampung kembali lagi dengan Agus dan Agus. Nah, ini film ini cukup awalnya cukup kontroversial karena berbahasa Lampung. Mungkin bisa Om berdialog lah berdua ini mungkin yang masih teringat. Udah berapa tahun sih? Udah berapa tahun lewat ini? Udah 2-3 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahunan ya? Iya, Coba 2 ya, tahun. yang seingat aja coba Agus ayah sama Agus anak ini berdialog coba. Coba dari Rio dulu. Waduh, kalau saya sih udah lupa sih Bang. Karena kan bukan buat bahasa daily sih. Jadi kayak tekanannya deh gimana. Kalau nggak salah di film itu ada yang awalnya Agus anak itu pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba kena bentak gitu. Kalau saya nggak salah Iya. tangkap. Coba yang pakai mungkin itu bisa Gus. Agus lagi. Yo, bisa ya. Silakan yo. Waktu itu saya marahnya dia nerima telepon pakai Pakai bahasa tablet Indonesia. lagi kan? Iya. Nggak sopan betul kalau anak zaman sekarang. Panggil ya, Bang. Itu mulai saya marah. Heeh. Coba dimarahin, dimarahin si anak ini. Heh, dia kedon niku baso, nolahnya pandai ma baso Lapung. Niku jak Lapung, anak Lapung. Tapi ma pandai baso Lapung. Tapi itu bukan dialog yang dulu. Dimarahin, saya diam aja. Dari mana gitu ya? Kalau kamu orang Lampung tapi nggak pakai bahasa Lampung. Iya. Dan itu fenomena yang juga lazim terjadi saat ini. Iya, kalau saya lihat sih dalam dialognya itu kayak ada sara ya. Kan saya bilang mau Sunda, mau Jawa, sama aja Jawa gitu. Ya, tapi emang dialognya di sana untuk meyakinkan keegoan saya pada saat Menguatkan itu. Iya, karakter ya. bahwa saya itu paling benar, paling aku, paling hebat sendiri gitu. Begitu saya baca skripnya itu memang saya lihat, waduh ini kok kayak ini. Tapi begitu saya pelajarin semua, ke arah mana sebetulnya karakter ini Pesannya yang yang harus disampaikan, dimunculkan, saya terima saja. Karena pada saat itu memang begitu. Tapi memang Lampung seperti itu ya Om ya. Ini baru bicara Sunda Jawa aja nilai kesungkanan saranya cukup kuat. Iya, pada Apalagi saat kalau itu. udah bicara kafir, aduh lebih kuat Iya. lagi berarti ya. Karena kita nggak bicara yang sekarang. Sekarang toleransinya sudah mulai bagus kan. Kalau dulu pada saat SD dulu di kampung ya begitu. Misalnya ada anak Lampung mau menikah dengan orang Sunda atau orang Jawa itu ada tentangan adat. Kalau bisa nggak boleh. Oh iya. Saya dulu malah ditakut-takutin sama nenek saya. Gimana ceritanya Om? Dia bilang kayak gini. Lamen niku kawin jamolun Plemang, nah aniku mati menong katanya. Kalau nikah sama orang Kalau kamu nikah dengan orang Palembang, Palembang, kamu nanti mati duluan. mati duluan dibanding istrimu. Takut kan saya. Lamen niku nikah jamolun Sunda, Heeh. lamen niku makko duit, Heeh. niku di pik kan. Ditinggal, Iya. dibuang. Jadi kalau kamu kawin dengan orang Sunda, Hmm. kalau kamu melarat, dia nggak nolong kamu nggak katanya. Dia pergi dengan laki-laki lain. Dan seterusnya banyak suku yang dan banyak stereotipe seperti yang Iya. disampaikan. Nah, begitu saya mulai remaja, mulai bujang, saya ingat, waduh nenek saya ini nakut-nakutin saya aja. Orang nyatanya orang Sunda kawin dengan siapa nggak mati duluan kok. Iya. Nah, itu cara-cara orang dulu itu mengdoktrin kita. Heeh. Saya kan anak tua, supaya saya kawin dengan Lampung Dengan maksudnya orang kan. Lampung, biar garis keturunan keadatannya tidak luntur lah gitu. Iya, tidak maksudnya berkurang lah. kira-kira gitu. begitulah Nah, maksudnya.
Nah, itu kalau yang dengan suku lain. Kalau yang sampai seperti cerita filmnya memang hamil duluan lah gitu. Itu gimana secara adat kesehari-harian zaman dulunya, Om? Itu kelihatan dalam film itu. Kalau zaman ya? dulu harus kawin. Makanya saya memutuskan saya ngalah. Oh, memang secara kelaziman memang akhirnya di titik tertentu sekeras apapun Orang ya. Lampung itu harus kawin. Termasuk misalnya dia melarikan anak gadis orang. Kalau kita kan, kalau saat kita tahu anak gadis kita itu nggak mau dipaksa, kita ambil dong. Kalau Lampung nggak bisa, harus kawin, harus tanggung jawab. Sebambangan ya. Kalau Iya, saya. sebambangan. Kan sebambangan itu macam-macam. Ada yang dia suka sama suka, tapi salah satu orang tua tidak setuju. Ada yang sebetulnya gadis itu tidak suka, tapi bujangnya suka. Karena gadis di kampung dulu itu bisa punya pacar 10 dalam waktu yang bersamaan. Oh iya. Ya kan karena nggak ketemu seperti ini. Dia satu di bawah, satu di atas. Dari rumah panggung. Ya, kita bujang semua, nulisnya di surat. Oh, itu salah satu kekayaan lokal juga ya. Iya. Nah, Jadi itu- diambil. Iya, itu yang diambil. Nah, begitu saya melihat ke jendela, saya sudah mulai kalah dengan dia. Dia ngotot, dia minta dikawinkan. Sepertinya dia ini kalau seandainya saya batalkan, dia akan kecewa, pergi lagi ke Jakarta. Saya mengalah. Tapi saya belum terpikir bahwa dia sudah menghamilin Oh, anak gadis orang, tapi ibunya feelingnya udah ada. dalam film itu Ibunya yang punya feeling. Karena ibunya mendengarkan kita waktu Berdebat, berantem itu, ya. berdebat itu. Laki sama laki Iya. ini. Ini kenceng dia mau ini, mau pokoknya kawin, pokoknya nggak usah pakai adat, nggak usah, pokoknya saya mau sekaligus cepetnya gitu. Udah ada tanggal. Iya, saya kekeh, kamu anak tua saya, istri kamu suku lain itu harus masuk adat dulu. Diangkon dulu. Iya. Sampai saya berpikir, ini anak mungkin kasihan dengan saya karena nggak ada duit. Saya bilang, Iya. nanti kita jual tanah gitu. Dan itu kultur yang lazim terjadi juga di Ya, itu. di kampung sekarang. Iya. Sampai sekarang malah ya. Sampai sekarang. Makanya begitu saya baca skrip sesuai, saya nggak ada ininya. Jadi Karena memang pesannya- situasinya seperti itu, pesannya sangat kuat. sangat kuat. Nah, ini coba kita ke Rio. Rio sebagai anak muda nih. Ini pernah ngerasain nggak fenomenal situasi seperti ini atau tahu gitu sampai sekuat itu ternyata kalau orang Lampung berkaitan dengan pernikahan? Kalau tahu sih pernah dengar-dengar aja kali ya, Bang. Kalau dari lingkungan kita juga kan di lingkungan rumah juga kan masih ada orang Lampung sih. Kalau yang nyampe sejauh itu sih belum ada. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya? Iya. Itu kalau ngedenger nyampe di apa ya? Di bahasanya harus nikah lah pokoknya. Lu udah ngambilin anak orang gitu ya. MBA kalau MBA, istilahnya sekarang ya. Ya apa ya, ini mandangnya konteksnya luas kayaknya ya. Iya. Dan tapi itu dibahas dengan sangat cantik dalam film itu. Kalau yang seperti film itu sih ya apa ya, bingung juga sih nanggepinnya. Ya, bukan di kitanya sendiri Udah sih. nikah belum sih? Belum kebetulan. Ya Orang Lampung. kalau tahu kayak gitu, kalau kebetulan saya belum nikah juga kan, mungkin jatuhnya Punya sih pacar kayak nggak? Punya pacar nggak? pacar sih. Enggak, kita nggak pacaran. Calon aja calon. Calonnya orang Lampung bukan? Bukan, kebetulan. Jangan sama. Jangan. Nggak sih, kita nggak mendiskriminasi siapapun itu kan. Intinya kalau mandang kayak gitu sih, karena nggak ngerasain yang kayak gitu, jatuhnya sih konteksnya negatif aja. Cuman kalau mandang dari film sendiri sih, ya itu culture sih jatuhnya. Dan Ya, pesannya kalau sangat kuat ya. memang. pesannya kuat banget ya. Lu udah kayak gini ya harus tanggung jawab dong. Gitu. Oke, tahan bentar yo, Maan. Segmen ini sudah durasi. Pemirsa iNews di rumah, kita ternyata film ini walaupun durasi pendek seperti yang diceritakan oleh tokoh adat Aan Ibrahim, nilai pesan yang disampaikan sangat kuat. Dan kita akan tetap gali segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Bincang Santai Lampung akan kembali lagi tetap di Tabe Pun. Tabib pun bincang santai ulun Lampung kembali lagi dengan kalau sekarang ini sutradara dan
Produser. pemeran utama ya. Co-producer. Co-producer. Wah, ini banyak gotong royongnya. Aji dulu deh. Ya. Ji, boleh lah ya dibilang film ini sukses lah Ji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di luar ekspektasi. Bahkan di luar ekspektasi. Dulu pertama kali ide atau bikin ekspektasinya sih gimana? Ekspektasinya gini. Jadi awalnya gini, ini agak rasis maaf ya. Jadi aku tuh suka panas gitu loh. Masa sih kalau orang Jawa bikin film pakai bahasa Jawa, nggak pakai terjemahan, kita bisa ngerti dan film itu gitu loh. Artinya harus ada yang mulai. Orang bikin film pakai bahasa Lampung, nggak perlu pakai terjemahan, orang bisa ngerti, itu harus sudah dimulai. Oh, itu kekuatan visual di film ini juga sangat kuat ya memang. Nah makanya, jadi udah deh bikin filmnya pakai bahasa Lampung. Tapi ternyata kalau nggak pakai terjemahan, ceritanya nggak dapat orang. Akhirnya apa boleh buat lah kita pakai kompromi dulu untuk yang pertama. Tapi yang jelas ide dasarnya itu, Bung. Dan waktu itu sih cuma pengen nunjukin pada semua orang Indonesia bahasa Lampung tuh keren loh gitu. Ya. Asik. Sebenarnya cuma itu. Dan terbukti Mbak Helvitiana Rosa, Anda kenal Helvitiana Rosa? Anak Enggak 98? juga. Bohong. Apa kata Mbak beliau? Helvitiana Rosa mengatakan ini adalah film dengan bahasa daerah yang seksi. Asik banget. Yang seksi. Ya, dia seksi ngelihat siapa nih? Ngelihat Mbak Iin. Ini lihat bahasanya. Bahasa daerahnya. Lihat bahasa daerahnya. Dia denger ini ya. Pas soundnya dia ya. dengar soundnya, dia Irama, dengar dialeknya, dialek seksi. itu. Bahkan dia menyejajarkan bahasa kita itu bahasa Prancis. Kalau Oh, iya? orang ngomong bahasa Keren. Lampung dan bahasa Prancis itu kalau orang ngomong kok kayaknya saya jadi Kayak mesir ya denger-denger. sama orang itu. Ganteng banget gitu, kayak gitu, Bung. Jadi Itu lebih kayak juga gitu. karena aktornya juga bagus banget. Oh iya, karena bengaan ya, tapi kalau misal kita ngomong kayak gitu enggak. Gimana gitu kan. Tapi yang jelas itu, Bung. Sah-sah. Dan memang apa namanya? Niat Dialognya Aan Ibrahim yang paling banyak dalam film ini. Yang Ya, paling betul. banyak. Dan Nah, itu jadi memang sangat kuat. Ya. Karena dia antagonis sekaligus protagonis. Di awal orang akan benci sama dia, tapi di ujung film orang akan cinta sangat dengan dia. cinta dengan Nah, dia. ini jadi kalau genre nih Ji, Hah? ini film dulu niatnya bikin apa sih? Satir. Komedi kayak atau? Satir. Oh satir ya. Niatnya satir, komedi satir. Kalau orang udah ketawa. Tapi memang ada tone komedinya. Memang Harus. Harus. di setiap pemutaran beberapa kali aku ikut juga halayak bisa tertawa. Di Ya. Bandung pun orang ketawa. Yang tidak ngerti Meskipun bahasa nggak Lampung. ngerti ya, Iya. kayak dia adegannya itu kopi. Kopi. Masya Allah. Masya Allah, pati kapahe kata Bang An kan. Aku jawab, "Ana, itu kopi saya biasa kok gue aja sekam," katanya gitu. Ketawa penonton. Ketawa orang. Gitu loh. Walaupun mereka nggak Nggak ngerti. paham ya, Waktu itu itu belum artinya dipasang apa. subtitle ya. Hah? Udah dipasang. ya. Udah dipasang. Yang Tapi nggak tiga dipasang word tuh by word orang paham juga kan. word by word orang paham. Jadi sebenarnya ini sebuah langkah awal gitu loh. Pengen kalau misalnya nanti suatu saat kita bikin film pakai bahasa Lampung, nggak perlu pakai terjemahan lagi gitu loh. Paling nggak dikit lah. Seperti orang kenal bahasa Sunda gitu loh. Orang kenal bahasa Jawa. Seperti kalau misalnya numpang Leo ya, kalau diterjemahin. Nah, seperti numpang liu. Nah, jadi Nggak perlu semua kata itu diterjemahkan. nah, ekspektasinya waktu itu Seperti cuma tabik pun, nggak tabik perlu. pun nggak perlu lagi kan sekarang kan. Nah, jadi ekspektasi itu cuma menyebarkan ke seluruh Indonesia aja. Bahasa Lampung itu kayak gini, budaya Lampung itu kayak gini. Nggak kepikiran penonton internasional juga ngeh dengan isu ini. Ternyata mungkin karena isu besarnya adalah Ada. isu father and son, bapak dan anak. Dalam beberapa kultur sebetulnya itu Ada tema sih, biasa tema aja. biasa. Tema biasa. Cuma kalau di Lampung memang tiba-tiba jadi sesuatu yang sangat kontroversial. Nah, kan? mungkin gitu. Nah, nggak tahu kenapa Vietnam yang memilih pertama, tapi kata temanku sih, kalau untuk Asia Tenggara ini cocok film ini. Dimanapun Iya, orang di Asia kulturnya Tenggara sama. pesannya Iya, masih pesannya pesannya sama. masih nyambung. Nah, aku mau coba muter ini ke temanku yang orang Amerika, Heeh. yang bule asli, yang besar di Amerika 25 tahun gitu. Kira-kira dia mendapatkan pesan yang sama nggak dengan ketika orang Hanoi nanti, orang Asia yang nonton ini? gitu. Kayak gitu, Bung Dolop. Nah, Mbak In, ini setelah tema hamil di luar nikah nih, mungkin ada tema-tema lain mungkin yang diidekan atau apa mungkin? Ada beberapa sih ya, Ji. Cuma kita lagi jajakin Selanjutnya pengen coba Masih bikin- riset ya? riset. Ini lagi riset. Judul Letter for Mami. Judulnya Letter for Mami atau yang Letter for Mama. Mami. Surat Ya, untuk atau Mama. surat ada dua ya kita. Pakai bahasa Lampung lagi atau? Bahasa kalau ini malah bahasa gambar. bahasa gambar. Kita dikitin ngomongnya. Jadi lebih universal lagi. Siapapun bisa menikmati ini gitu. Ada dua yang mau kita garap. Kalau yang Ya, pertama, yang awal nanti Letter for Mami itu, yang kedua Mm. pesan juga. Mama film belum pesan pulang. juga Mama belum pulang. Jadi ini Itu dua film tentang anak-anak. ibu dan anak. Ibu dan anak. Gitu, Kak. ceritanya. Kalau papa nggak pulang, Papa nggak pulang, minta baby, pulsa gitu. Iya. Nggak pulang minta pulsa dan akhirnya minta apa, Kak? tapi ini ada soal adat-adat Lampung lagi nggak nih yang dieksplor? Untuk Letter for Mami akan lebih banyak
pinggir laut, di Kak. pinggir laut. Pesisirnya. Ya. Pesisir, anak-anak pesisir. Oh, anak-anak pesisir. Anak-anak pesisir. Jadi Apa nih budaya yang mau diangkat nih kalau yang Letter for Mami? kalau Letter for Mami lebih universal, Bung. Ini ya kita enggak mengangkat. Enggak Nggak secara mengangkat satu spesifik budaya. misalnya soal upacara adat itu enggak ya? Enggak. Tapi tetap Lampung. Tetap Lampung. Tetap Settingnya Lampung dan Pahawang. Kita insya Allah di Pahawang. Insya Allah Ada di yang bilang Pahawang. Puhawang ya. Pahawang. Puhawang. Ya, insya Allah di situ. Karena ada itu yang- lagi Apa? ya, Lampung salah banget satu- lah ya, Lampung kayak banget gitu lah aja, pokoknya. kontroversial ya. Saat ini orang ke Pahawang semua gitu kayak gitu, Bung. Dan Pahawang. kita nggak menjadikan itu sebagai tempelan aja nih Pahawang kau lihat gitu enggak. Enggak. Tapi akan menjadikan itu Bagian dari cerita. Sama kayak Mengapa Ini itu film mesti pendek di sana? atau Film pendek. panjang? pendek, Bung. Nah, pendeknya ini durasi berapa rencana? Ya, mungkin Letter sekitar for Mami lebih pendek lagi kayak bisa Oh, iya. 13 menit, 12 gitu. Tapi belum tahu. Ini film masih agak panjang risetnya. Risetnya masih agak lama. Dan ini film pertama saya pribadi. Kalau sama Mbak In kerjasama yang kedua. Tapi kalau saya pribadi ini film pertama saya yang ngambil setting siang. Semua film saya itu settingnya malam, nggak ada siang. Ini film pertama ngambil settingnya siang dan di pinggir laut. Apa istimewanya ngambil setting siang? Tantangan baru, Bung. Selama ini lo pakai cahaya Kita buatan, pakai cahaya sekarang pakai buatan, cahaya ya. alami. Tinggal panik nih, aduh. Jadi kalau Ngegeser matahari nggak nunggu mungkin besok. kan? Mendung nunggu besok, kayak gitulah lebih kurangnya. Nggak mungkin, matahari Tantangan geser lama dikit gitu. gitu enggak. Iya, tantangan lama. Saya mulai dari malam. Harusnya dari luar dulu ya, Harusnya Bung. dari pagi dulu ya, dari Iya. luar dulu siang. Baru ke malam. Nah, ini kalau tadi sebelumnya di film Agus dan Agus tuh ada persoalan peralatan segala macam. Ini kalau yang berikutnya ada nggak nih kira-kira persoalan seperti itu? Ada, Ada lah, pasti setiap pembuatan itu pasti ada lah ya. pasti, Bung. Duit, Pasti jelas. ada. Ya kita tapi Persoalan waktu biasanya. ya? Waktu waktu terus tapi kita lebih siap ya. lebih siap kalau ini Karena Oh, timnya. udah lebih belajar. Timnya dibanding sudah proyek belajar. sebelumnya. Timnya orang yang sama. Rio. Lonceng the winning team gitu. Oh, bahkan termasuk karakter. Case-nya masih sama? Case-nya enggak, mungkin Kasih case-nya enggak, karena ini tidak. tokohnya bapak sama anak yang perempuan. lebih muda. Bapak sama Anaknya anak juga perempuan jauh yang lebih lebih kecil. muda. Boleh dibocorin nggak sih? Jangan Boleh. deh. Jangan ya. Hah? Boleh. Nanti Boleh ya? ada ini. Jangan. Mau. Yang tentang yang tentang kehidupan pesisir. Pokoknya gitu Bapak deh, sama ya. anak kejar-kejaran. Ini selamat berangkat ke Hanoi, Vietnam, Terima kasih. bawa nama Lampung baik-baik di sana. Mungkin satu-satu Aji sama Mbak Iin sampaikan kepada publik, kepada pemirsa soal apa, jangan terlalu panjang, setengah menit. Mbak In aja, Mbak In Mungkin aja. Mbak 1 In menit dulu. aja. Mbak In aja lah. Silakan Mbak In, jangan panjang-panjang. Oke. Apa aja? Aku pengen ngomong tentang Lampung deh. Mak Kam siapa lagi, Mak Ganta Kemeda lagi. Cukup, baik. Artinya, Artinya. Itu ada kalau subtitle. bukan ada subtitlenya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kalau sekarang. bukan sekarang kapan kapan lagi? Oke. Itu Kalau Lampung. Aji, apa Ji? Film itu sarana paling bagus untuk nyuci otak orang. Jadi kalau teman-teman dapat kesempatan bikin film, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena capek atau nggak capek, maksimal atau nggak maksimal bikinnya, teman-teman akan tetap capek. Ini gini loh ya. Jadi mendingan bikinnya maksimal. Itu aja, Kak. Karena capek sama aja. Sama Capek, aja, capek capeknya juga sama aja. sama. Sehari juga syutingnya. Oh iya. Misalnya gitu. Misalnya. Kalau Agus dan Agus kita Dua malam. Dua malam. Dari maghrib sampai subuh. Oke, ini kayaknya kita tunggu proyek-proyek fenomenal berikutnya. Semoga kalau kemarin bisa berangkat ke Bangkok dan besok insya Allah ke Hanoi, film berikutnya mungkin bisa ke tempat-tempat. Aji mau ke Kanada. Kenapa Kanada? Karena isunya besar. Isunya Kak. besar. Jihad. Jihad. Bukan karena dia negara yang ada Avril Lavigne, bukan ya? Karena ada Justin Bieber kan siapa yang minta tanda tangan. Oke, terima kasih, seru sekali. Pemirsa News di rumah, film Agus dan Agus yang 2 tahun yang lalu dibuat mungkin dengan ekspektasi yang tidak terlalu tinggi, ternyata bisa mencapai prestasi yang sangat fenomenal. Jadi film lokal Lampung, berbahasa Lampung, yang menjadi perhatian di festival film dan workshop film tingkat internasional. Semoga karya-karya seperti ini bisa menginspirasi, tokoh-tokoh yang ikut terlibat juga bisa menginspirasi, dan Tabi pun akan terus menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi dan memiliki prestasi fenomenal. Hari ini Bung Dolop undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.